Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan dengan tema Jalan Penuh Bahagia. Hari ini kita belajar dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya bacakan lebih dulu untuk kita. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana kita menjadi jemaat yang berhikmat ketika kita menghadapi perangkap atau jebakan jahat. Biasa dalam dunia Timur Tengah kuno sana, seseorang yang kaya, terhormat menjadi penanggung, menjadi jaminan atas pinjaman orang lain. Jadi sebuah kebiasaan yang mungkin bagi kita sekarang tidak terlalu biasa seperti itu. Kita sekarang menjadikan barang atau harta tertentu menjadi jaminan. Tetapi masa itu, nama besar seseorang bisa menjadi jaminan. Dan Amsal ini memberikan hikmat kepada kita. Kalau engkau memberikan dirimu menjadi jaminan kepada orang lain yang ternyata jahat, firman Tuhan mengajarkan untuk cepat-cepat datang, pergi, berlutut, mendesak sesamamu itu, sehingga kau dilepaskan dari jaminan yang seharusnya orang itu tanggung, tapi dijaminkan dirimu menjadi jaminannya. Saudara, bagian ini sebenarnya berbicara tentang murah hati, sikap murah hati yang perlu kebijaksanaan. Menjadi jaminan bagi orang lain itu berbicara juga tentang nama besar, sebuah kehormatan. Ada banyak orang bersikap murah hati karena ingin dikenal orang menjadi orang yang hebat. Nah, firman Tuhan menentang hal itu. Tuhan ingin kita memiliki sikap murah hati yang didasari dengan kerendahan hati, bukan kesombongan, bukan kepongahan, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita hebat. Itu sebabnya dalam Amsal 17 ayat 18 firman Tuhan berkata, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Artinya dia yang ingin menjadi jaminan bagi orang lain. Firman Tuhan katakan itu orang yang tidak berakal budi. Bukan murah hatinya yang salah, tapi ketika murah hati itu diawali, didasari oleh motivasi tadi untuk menyombongkan diri, membuat orang memandang dirinya hebat, maka itu yang salah. Itu yang Tuhan nasihati untuk tidak kita lakukan. Yang kedua, pembelajarannya adalah kerendahan hati itu mendatangkan kemenangan, sementara kesombongan membuat kita masuk ke dalam perangkap sehingga kita terjerat. Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, Tuhan menyanggupkan kita keluar dari jerat. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita untuk terus mengusahakan hati yang hidup dalam kerendahan hati. Ayat firman Tuhan dalam Yesaya 57 ayat 15 berkata begini, beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi. Tuhan bilang, aku ada di tempat tinggi. Lalu dikatakan, aku ada di tempat kudus. Karena dia Tuhan yang maha kudus dan maha mulia. Tapi perhatikan ayat firman Tuhan ini selanjutnya berkata, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Tempat yang tinggi, kudus, mulia bagi Allah. Sama, nilai kualitasnya sama dengan tempat atau pribadi yang rendah hati. Amin untuk firman Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang berjalan menjadi jemaat yang penuh bahagia.
Amin.